Keesokan paginya, semua berjalan baik-baik saja. Abbas dan Rio sepakat untuk tidak membicarakan lagi soal kejadian semalam. Bahkan, Abbas pun tidak bercerita soal sosok yang ia lihat di pohon beringin itu. Nina membuat sarapan seperti biasa, dan Abbas pun bersiap berangkat ke sekolah untuk mengajar. Sinar matahari pagi menerpa Abbas yang tengah mengikat tali sepatunya. Sementara motornya sedang dipanaskan. Rio tengah bersantai di kursi yang berada di depan rumah sambil meminum segelas kopi panas yang asapnya masih mengepul-ngepul. "Mbak Ranti nggak datang ya?" tanya Nina. Abbas menoleh. "Enggak kayaknya, mungkin dia pikir rumah kita udah rame. Jadi nggak masalah kalau dia nggak datang." Abbas lalu berdiri setelah sepatunya terpasang dengan rapi. "Kamu gak ada masalah sama Mbak Ranti kan?" tanya Abbas. Nina menggelengkan kepalanya. "Enggak." "Emang kenapa?" Nina berbalik untuk bertanya. "Soalnya waktu terakhir dia pergi dari sini sikapnya dingin banget," jawab Abbas. "Mungkin perasaanmu aja mas. Udah sana berangkat," ucap Nina. Abbas pun melupakan masalah itu dan beralih ke motornya. Suara motornya terdengar menderu. Knalpotnya mengeluarkan asap. Ia pun berpamitan dengan Nina dan Rio. Kemudian langsung tancap gas meninggalkan rumah. Nina melihat kepergian suaminya itu sampai akhirnya menghilang masuk ke dalam tikungan jalan. Dari dalam, Rina keluar sambil menggendong Niko yang sedang minum sebotol susu. "Diva mana ya?" tanyanya. "Itu," jawab Nina sambil menunjuk Diva yang sedang duduk sendiri di ayunan pohon beringin sambil diam melamun. "Diva, Diva, ngapain kamu?" teriak sang ibu. Akan tetapi, Diva tetap diam dan tidak menjawab. Kedua tangannya masing-masing memegang tali tambang yang ada di sisi kiri dan kanan ayunan. "Udah lama, mungkin dia lagi asik main. Biarin aja lah. Sekalian dia kena matahari pagi. Jarang-jarang kan di rumah dia main HP terus. Mumpung udara masih segar juga," kata sang suami. "Ya udah, kamu awasin ya," ucap Rina kepada Rio. Lalu dirinya berjalan kembali ke dalam rumah, diikuti dengan Nina yang masuk menyusul. Rio pun kembali meminum kopinya sambil sesekali melihat sosial media. Sementara anaknya Diva masih termenung melamun di ayunan. Tak banyak yang mereka lakukan di desa. Siang hari mereka berkumpul di rumah dan sore harinya Nina pun mengajak Rio beserta anak istrinya untuk berjalan-jalan melihat suasana desa. Pemandangan hijau, persawahan, dengan latar langit senja yang menguning. Maghrib pun akhirnya tiba. Seperti biasa, para warga kembali masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Para warga kompak mengosongkan desa. Nina dan tamunya juga sudah rapi di dalam rumah. Sementara di luar sana, azan maghrib berkumandang menggema di kubah langit. Nina dan Rina sibuk menyiapkan makan malam. Bayi mereka masing-masing sudah tertidur lelap. Sedangkan Rio masih menunaikan ibadah sholat maghrib di masjid. Aroma makanan tercium dari dapur. Nina sedang menghangatkan lauk yang ia masak tadi siang. Sementara Rina menyiapkan piring. "Mas Abbas belum pulang?" tanya Rina. "Nggak tahu, tumben belum pulang," jawab Nina sambil mengaduk sebuah panci berisi sup ayam yang mengeluarkan harum kaldu yang nikmat. Tiba-tiba ia teringat satu hal. Diva mana ya?" tanya Nina. Mendengar itu, Rina pun sedikit kaget. "Iya juga, kemana anak itu?" Rina malah balik bertanya. "Coba kamu cari dulu Rin," ujar Nina. Nina menaruh kembali piring dan sendok di meja, lalu berjalan ke ruang tengah. Kemudian memanggil anaknya. "Diva, Diva," teriaknya memanggil sang anak. Tapi tidak ada jawaban. Juga tidak ada tanda-tanda keberadaan anak tersebut. Di kamar hanya ada Niko dan Pasha yang sedang tertidur lelap. Rina lalu membuka pintu dan berjalan keluar rumah.
Dengan wajah khawatir, ia pun melihat sekitar. Sampai akhirnya ia melihat anaknya Diva sedang duduk di ayunan pohon sambil melamun sendirian di tengah maghrib yang sepi. "Diva," panggil Rina. Wajahnya sedikit marah. Ia buru-buru memakai sandal dan berjalan cepat ke arah sang anak. "Diva, kamu ngapain di sini sendirian? Gak tahu udah maghrib. Nanti diculik orang kamu." "Ya ampun," kata Rina yang marah-marah begitu berada di dekat anaknya. Ia pegang tangan Diva dan menariknya dari ayunan. "Ayo masuk," ucapnya. Diva menurut. Ia turun dari ayunan dan berjalan mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara beberapa kali Diva menoleh ke ayunan itu lagi sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Setelah kepergian Diva, ayunan itu pun bergerak dengan sendirinya. Berayun-ayun seolah ada yang sedang memainkannya. Malam harinya, sekitar pukul 22.00, Abah sudah pulang, telah menyelesaikan beberapa pekerjaan di sekolah. Makan malam mereka telah habiskan. Kemudian bersantai di depan TV dan selanjutnya mereka bersiap untuk beristirahat tidur. Karena Niko sudah tidak menangis, Rina pun kembali tidur di luar bersama sang suami. Abbas kembali ke kamar bersama Nina. Sebelum tidur, mereka sempat berbincang-bincang sebentar. "Enak ya di desa, adem," kata Rio. Sambil menidurkan anaknya Niko, Rina mengangguk mengiyakan. "Iya, tapi sepi ya." "Jauh dari mana-mana," jawab Rina. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Diva yang sudah tertidur terbangun. Anak perempuan itu lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Sontak hal ini membuat kedua orang tuanya terkaget. Rio langsung bangkit dari posisinya. "Diva, mau kemana nak?" tanya Rio. Tapi Diva tidak menjawab. Anak itu kini berdiri di depan pintu dan membuka kunci pintu itu. Ngapain sih ini anak?" Rio langsung berdiri dan berjalan mengejar anak itu. Diva pun membuka pintu. Lalu Rio dengan cepat menahan anak itu. Sehingga Diva pun berhenti untuk berjalan. "He, mau kemana kamu malam-malam gini?" tanya sang ayah. "Diva mau main ayunan ya," ucap Diva. "Hus, udah malam, ngaco kamu. Besok lagi," kata Rio melarang anaknya. Akan tetapi Diva memaksa. Ia berusaha melepaskan tangannya dari genggaman sang ayah. Lepas, Diva mau main ayunan ya," kata anak itu dengan merengek. Kemudian Rina ikut bangkit dan turun tangan menangani anak itu. "Diva, aneh-aneh aja sih. Ayo yang nurut. Kalau orang tua bilang jangan ya jangan," kata Rina dengan marah. "Enggak, pokoknya Diva mau main ayunan. Mau main di pohon." Anak itu mulai memukul-mukul tangan ayahnya. "He, ngelawan ya? Siapa yang ngajarin? Ayo masuk, udah malam," kata Rio yang mulai kesal. Sangat sulit membujuk anak itu. Ia merengek dan berteriak-teriak, memberontak ingin kembali ke ayunan itu. Tapi sekeras apapun Diva, kedua orang tuanya tetap tidak mengizinkannya. Sampai-sampai anak itu menangis dan mengamuk. Tetap tidak diizinkan. Mau ke ayunan, mau main," teriak Diva yang semakin lama semakin gila. Abbas dan Nina pun sampai harus keluar dari kamarnya dan membantu adiknya untuk membawa masuk sang anak sulung. Abbas kembali mengunci pintu rapat-rapat lalu menyembunyikan kuncinya. Rio lalu mengangkat anaknya dan membawanya kembali ke kasur dengan paksa. Ia baringkan Diva di kasur dan menjaganya agar tidak kemana-mana. Sementara anak itu terus merengek minta main ke ayunan. Matanya melotot dan seolah menantang kedua orang tuanya. Membuat Rio dan Rina geram. Namun tetap mencoba untuk sabar. Beberapa jam kemudian, tepatnya ketika azan subuh berkumandang, Abbas pun bangun untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ia keluar kamar dan berjalan ke kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi, ia melihat Rio sedang duduk di sofa, sedangkan anak istrinya sedang tertidur. "Rio, tumben udah bangun?" sapa Abbas sambil mendekatinya. "Iya," jawab Rio singkat dengan wajah lesu.
Aku memang belum tidur, Mas. Semalaman ini Diva merengek minta keayunan. Gak bisa diam. Sampai aku sama Rina gak bisa tidur. Dia baru bisa tidur pas tadi azan subuh. Tuturnya menceritakan malam panjang yang melelahkan. Kalau gitu kamu belum tidur, ngantuk dong. Abbas menatap Rio dengan wajah cemas. Kalau gitu kamu jangan pulang sekarang. Bahaya bawa mobil ngantuk gitu. Besok aja kamu pulangnya ya. Nginap 1 hari lagi gak apa-apa. Liburanmu juga kan masih panjang, kata Abbas untuk menyarankan adiknya. Mendengar suara kakaknya, Rio pun mengangguk setuju. Abbas lalu berjalan ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Saat hendak ke kamar mandi, ia melewati ruang tengah dan melihat Diva sedang tertidur pulas. Abbas berhenti dan memperhatikan anak itu sambil terdiam. Ada yang aneh dengan anak ini, gumam Abbas sambil melihat wajah Diva. Setelah matahari terbit, seperti biasa Abbas kembali berangkat menuju ke sekolah. Rencananya Rio dan keluarga pulang hari ini. Tapi mereka akhirnya menambah 1 hari di sini karena menjaga Diva semalam suntuk. Rio pun mengantuk dan tidur di ruang tengah pagi itu juga. Nina dan Rina di kamar mengurus bayi mereka masing-masing. Hanya Diva yang tidak memiliki kesibukan. Ia duduk seorang diri di ayunan pohon sambil berdiam melamun. Tatapan matanya kosong. Tangannya berpegangan keras kepada tali ayunan itu. Pagi itu cuaca sedikit mendung sehingga matahari pagi tidak muncul dari ufuk timur. Angin pun bertiup dingin menerbangkan dedaunan yang berserakan di halaman depan rumah. Diva, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Diva pun menoleh ke arah belakang. Suara itu bersumber dari beringin yang memiliki akar besar. Ia melihat-lihat, mencari sosok suara itu berasal. Suara yang terdengar samar dan pelan. Sedikit lirih. Sejauh mata memandang, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Maka Diva pun kembali menghadap ke depan. Diva, aku di sini. Main yuk. Suara itu kembali terdengar. Diva menoleh lagi, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lalu ia kembali menghadap depan, mulai memainkan ayunannya perlahan demi perlahan. Diva, sini main. Lagi-lagi suara itu muncul. Untuk ketiga kalinya, Diva menoleh. Lalu tepat di depannya berdiri sesosok perempuan berbaju putih panjang. Rambutnya hitam tak terawat dan berantakan, seperti benang kusut. Lalu wajahnya hancur, tapi masih terlihat bentuk mulut yang senyum menyeringai. Sosok menyeramkan itu menatap Diva dengan bola mata yang hampir terlepas dari tempatnya. Melihat itu, Diva tersenyum dan berdiri dari posisinya. Ayo kak, kita main, ajak Diva dengan semangat. Entah apa yang dilihat oleh mata anak itu, ia sama sekali tidak takut. Sosok kuntilanak itu lalu mengarahkan tangannya yang pucat dengan kuku yang panjang. Diva lalu memegang tangan si kuntilanak itu. Lalu keduanya berjalan bersama menuju pohon beringin. Beberapa jam kemudian, Diva belum juga kembali. Rina sang ibu pun khawatir. Apalagi sikap anaknya yang aneh akhir-akhir ini. Sekaligus lingkungan baru yang saat ini baru saja mereka datangi. Saat itu jam menunjukkan pukul 11:30 siang. Hampir masuk azan zuhur. Diva tidak terlihat batang hidungnya setelah keluar rumah sejak pagi tadi. Ayahnya Rio sudah keluar untuk mencarinya. Sedangkan Rina dan Nina duduk di kursi beranda depan dengan wajah yang cemas. Nina terus menenangkan adik iparnya sambil berdoa tak terjadi apa-apa kepada keponakannya. Aku takut dia diculik atau gimana. Dia kan gak tahu daerah sini. Kalau dia main lama di rumah sih enggak. Kata Rina dengan wajah cemas sambil menggendong Niko. Sabarin, kita tunggu Rio datang ya. Kalau dia belum ketemu, kita lapor Pak Kades, kata Nina. Duh, kenapa jadi gini sih? Keluh Rina.
Di luar sana, Rio berjalan mendatangi setiap orang yang ada di desa. Ia sendiri sama sekali tidak paham mengenai jalan-jalan desa, sehingga dirinya hanya berjalan asal mengikuti hatinya. Di mana ada orang, kesanalah Rio datang untuk bertanya. Bahkan ia berjalan sampai ke ujung pemukiman warga. Hamparan sawah luas menandakan dirinya sudah sampai di akhir jalan. Kemana lagi? Gumamnya dengan wajah penuh keringat. Seorang petani berjalan di sampingnya sambil membawa pacul. Melihat kedatangan orang, Rio pun langsung menoleh dan bertanya, "Pak, lihat anak kecil perempuan gak? Pakai baju kuning, rambutnya agak keriting." Tanyanya. Petani itu menggelengkan kepalanya. "Enggak lihat, Mas." Jawabnya yang kemudian langsung berjalan menuju sawah. Dengan badan lesu, ia berjalan kembali ke arah pulang. Tangannya merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Buru-buru ia menelpon kakaknya, Abbas. Beruntung saat itu Abbas sedang jam istirahat siang, sehingga ia bisa mengangkat telepon sang adik yang tengah ditimpa kemalangan. "Halo?" sapa Abbas melalui sambungan telepon. "Halo, Mas, ada masalah nih," kata Rio sambil terus berjalan dengan nafas terengah-engah karena kelelahan. "Kenapa, Rio?" tanya sang kakak. "Diva hilang, Mas," jawabnya. "Hah?" Abbas sedikit kaget mendengarnya. "Kok bisa? Hilang gimana maksudnya?" Abbas kembali bertanya. "Tadi pagi, Mas, waktu Mas berangkat pasti Mas lihat Diva lagi main ayunan kan? Nah, setelah itu dia nggak kelihatan lagi sampai sekarang, Mas. Saya udah coba cari, tanya-tanya warga sampai entah kemana saya sekarang. Nggak ada satupun yang lihat dia. Gimana nih, Mas? Apa kita lapor polisi ya? Soalnya ini di desa loh. Diva pasti nggak akan tahu jalan-jalan desa." Tutur Rio menceritakan kronologinya sekaligus meminta saran kepada kakaknya. Abbas terdiam sebentar. "Sekarang Mas lagi istirahat. Mas langsung ke rumah Pak Kades ya, terus pulang ke rumah. Tunggu sebentar," ucap sang kakak. Setelah itu, percakapan mereka pun berhenti. Telepon ditutup dan Rio segera berjalan cepat menuju rumah. Wajahnya penuh pilu, badannya sedikit lemas. Ia kurang tidur, belum makan dan kini ia harus berhadapan dengan masalah pelik seperti ini. Sesampainya di rumah, Rina dan Nina langsung berdiri saat melihat kedatangannya. Kedua perempuan itu berharap cemas, tapi dari yang mereka lihat, sepertinya Rio tidak membawa pulang apa-apa kecuali rasa lelah dan pegal di kakinya. Gak ada yang lihat Diva," kata Rio sambil mengatur nafasnya. Gimana dong?" tanya Rina dengan mata berkaca-kaca. Hampir menangis dan tubuh wanita itu pun seketika menjadi lemas. Di sampingnya, Nina mengelus punggung Rina untuk menenangkannya. "Sabar, Mas Abbas sedang perjalanan ke sini kok," ucap Rio menenangkan istrinya. Benar saja, beberapa saat kemudian Abbas muncul dengan sepeda motornya. Tapi tidak seperti yang ia janjikan. Ia tidak datang bersama Pak Jamal. Deru motornya terdengar halus. Ia datang seorang diri ke rumah. Rio pun langsung berdiri saat motor itu berhenti di depan rumah. "Pak Kades nggak ada," kata tetangganya. "Ia baru aja pergi sama istrinya," kata Abbas menyampaikan kabar kurang bagus itu. "Jadi gimana ini? Apa nggak ada solusi?" tanya Rio yang mulai frustasi. "Kita cari sekali lagi ya," ajak Abbas. Rio pun mengangguk. "Namun Nina, kamu di sini temanin Rina ya, jaga Pasha juga," ujar Abbas yang kemudian berjalan kembali ke motornya. Ia naik kembali ke motornya, kemudian Rio ikut naik di belakangnya. Ia menyalakan motor lalu kembali pergi untuk melanjutkan pencariannya. Abbas berkeliling dengan motornya, bertanya ke berbagai orang yang ia temui, termasuk anak-anak yang biasa bermain di sawah. Siapapun yang mereka tanyai, kemanapun mereka lalui, sampai ke sudut-sudut desa mereka datangi. Tapi tidak ada hasil apa-apa. Berjam-jam mereka lewati sampai Abbas harus izin tidak kembali ke sekolah. Tak terasa
azan asar pun berkumandang. Hal ini pun mulai diketahui warga. Sejak tadi mereka memperhatikan Abbas dan Rio yang mondar-mandir dengan motornya. "Kalian kenapa? Ada yang bisa dibantu?" tanya seorang warga setelah menghentikan motor mereka. Abbas menjelaskan semua tentang Diva yang menghilang. Mendengar itu, para warga pun ikut bergerak. Mereka yang kebetulan ada di sekitar lokasi langsung berkumpul untuk membantu mencarinya. Kini, warga pun heboh dengan berita hilangnya seorang anak. Warga mencari cara berpencar ke segala penjuru. Tetapi, setiap kali bertemu warga lain, mereka akan memberitahu dan mengajak. Sehingga lama-kelamaan jumlah warga yang membantu kian membanyak. Abbas dan Rio pun tak tinggal diam. Mereka juga akhirnya lanjut mencari dengan arahan seorang warga. Mereka diarahkan untuk mencari ke sungai, sawah, dan beberapa tempat yang biasa jadi tempat bermain anak-anak. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Petang pun tiba. Jumlah warga yang membantu mulai berkurang. Saat itu, ada salah satu warga yang hendak menuju ke rumah Abbas untuk izin tidak melanjutkan pencarian karena telah maghrib. Ia berjalan dari arah samping melewati pohon beringin besar. Di saat itu, ia mendengar suara rintihan anak kecil dari arah pohon beringin tersebut. Sontak ia pun menoleh, berjalan mendekat dengan hati-hati. Ia melihat ke balik sebuah akar yang besar dan tebal. Dan di sana ia menemukan Diva sedang meringkuk dengan wajah pucat dan tatapan mata kosong. Aku mau main sama kakak," ucap Diva dengan nada lemas dan gemetar. "Aku mau main sama kakak," ucap Diva secara berulang-ulang dengan tatapan mata yang kosong ke arah depan. Setelah ditemukan oleh salah satu warga, Diva pun langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Warga dibuat geger karena lokasi ditemukannya bocah itu malah di pohon beringin samping rumahnya sendiri. Lokasi penemuan yang dianggap janggal itu pun membuat banyak tanya pada warga sekitar. Hanya saja mereka semua menahan diri untuk berkomentar. Diva dibaringkan di atas kasur lantai di ruang tengah. Tubuhnya yang sangat lemas dan demam, sesekali terlihat badannya gemetar akibat menggigil. Beberapa warga masih berkumpul di rumah Nina untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus membantu sebisa mereka. "Aku mau main, kata Diva dengan nada lemah. "Kemana? Mau main kemana?" tanya Abbas sambil memperhatikan anak itu. "Aku mau main sama kakak yang di pohon." Tangan Diva menunjuk ke arah di mana pohon beringin itu berada. Mendengar itu, Abbas dan lainnya menjadi kaget. Lalu, ia saling berpandangan dengan Rio. Sama-sama mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang ganjil di sini. Setelah itu, Diva lanjut mengoceh. Meracau tak jelas, menyebut-nyebut kakak yang tinggal di pohon beringin dengan tatapan mata kosong ke depan. Di sampingnya, sang ibu terus duduk sambil berusaha menyadarkan anaknya. "Diva, sadar sayang. Hei, Diva," panggil Rio sambil menepuk-nepuk pipi anaknya. Tapi Diva tetap tak sadar dan terus mengoceh. "Pak, mending panggil Pak Ustadz aja, bukan apa-apa. Kayaknya anak bapak ketempelan," saran salah satu warga kepada Rio. Mendengar itu, tak ada pilihan lain. Rio pun mengiyakan saran tersebut. Kemudian salah satu warga berjalan pergi meninggalkan rumah Nina untuk memanggil ahli agama setempat yang mempunyai kelebihan untuk mengurus masalah semacam ini. Tak sampai 10 menit, akhirnya Pak Ustadz datang dengan setelan baju muslim dengan sarung sederhana. Di kepalanya terpasang kopiah hitam yang mengkilap kena lampu. Ia tampak berusia sekitar 60 tahun ke atas. Rambut dan janggutnya pun sudah memutih. Para warga
mempersilahkannya untuk masuk. Beberapa berdiri dan memberikan tempat duduk kepada Pak Ustadz tersebut. "Pak," sapa Rio yang langsung berdiri dan berjabat tangan dengannya. Begitupun dengan Abbas. "Duduk-duduk," kata Pak Ustadz. Mendengar itu, Abbas dan Rio kembali duduk. Kali ini bersama sosok ahli agama di tengah-tengah mereka, Abbas mulai menjelaskan kejadiannya secara detail. Sang Ustadz hanya diam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah Abbas berhenti bercerita, barulah sang Ustadz memulai tindakan. Awal-awal ia mencoba mengajak berbicara Diva, tapi tetap tak menjawab. Anak itu masih saja mengoceh soal kakak di pohon beringin itu. Beberapa warga masih mengenal dan menonton kejadian itu dalam rumah Pak Abbas. Mendengar pertanyaannya tak direspon, Pak Ustadz menggantinya dengan doa. Ia mengeluarkan sebuah tasbih. Kemudian mulutnya mulai membacakan zikir. Seketika mata Pak Ustadz pun terpejam. Suasana seketika menjadi hening. Hanya suara ocehan Diva yang terus terdengar. Pelan-pelan Pak Ustadz mengeraskan bacaan ayatnya hingga Abbas dan yang lain bisa mendengar lantunan ayat suci yang merdu itu. Mendadak, ekspresi Diva mulai kosong pun berubah. Ia terdiam, lalu menggerakkan bola matanya ke arah sang Pak Ustadz. Matanya melotot, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Rina, sang ibu, awalnya mengira sang anak sudah membaik. Sayang, ini mama, kamu kenapa?" tanya Rina sambil menangis. Lalu sang suami menahan istrinya. Ia tatap Rina dengan wajah serius. "Mama, sabar. Itu bukan anak kita. Itu bukan Diva," ucap Rio dengan perlahan. "Itu jelas anak kita," balas Rina sambil menangis. "Anak kita gak seperti ini, mah," kata Rio lebih keras. Kemudian tangisan Rina pun pecah. Semakin keras. Lalu Abbas menyuruhnya untuk menjauh. Rio lalu merangkul istrinya. Ia membawa Rina yang menangis itu ke dalam kamar karena takut mengganggu Pak Ustadz. Sambil bersandar pada bahu sang suami, Rina pun berjalan dengan lemas. "Jangan coba-coba menantang saya kamu ya," bentak Diva tiba-tiba dengan suara keras. Matanya terus melotot ke arah Pak Ustadz. Sontak para warga yang menonton termasuk Abbas menjadi kaget. Suara anak itu terdengar berbeda. Suaranya nyaring dan melengking. Itu jelas bukan suara anak seumurannya. Nafasnya mulai menggebu-gebu. Bak banteng mengamuk. Kedua tangan Diva mencakar-cakar tiang bambu dengan kukunya yang pendek. Abbas berusaha menahan tangannya karena takut Diva menjadi terluka. Tetapi tangan anak itu sangat kuat sekali. Di posisinya, Pak Ustadz tetap tenang sambil sedikit tertawa kecil melihatnya. "Ngapain kamu?" tanya Pak Ustadz. "Saya temenin dia," jawab Diva. "Pergi, anak ini ada orang tuanya," ujar Pak Ustadz. "Tidak, anak ini sendirian. Saya temani dia. Saya temannya. Bayi-bayi itu juga," bentak Diva dengan ekspresi mata melotot. "Bayi?" gumam Abbas. Mendengar kata-kata itu membuatnya tersentak. Ia langsung teringat pada anaknya Pasha yang baru lahir, juga Niko yang masih beberapa bulan. "Anak ini mau saya bawa jadi anak saya. Anak ini jadi anak saya," kata sosok yang sedang merasuki Diva. Setelah itu, Pak Ustadz tidak berbicara apa-apa lagi. Ia kembali membaca doa, lalu ia menggeser posisi duduknya. Mata Diva yang melotot mengikuti arah gerakan Pak Ustadz tersebut. Hingga sampailah ia di samping Diva. Mulutnya masih membacakan zikir. Lalu ia sentuh dahi Diva sambil terus membaca ayat-ayat yang menjadi senjatanya. Diva pun bereaksi. Ia berontak dan melawan. Berusaha melepaskan tangan Pak Ustadz. Anak itu kesakitan, mulai menangis dan samar-samar seperti minta tolong. Melihat itu, Abbas berusaha membantu keponakannya. "Diva, ayo kamu bisa."
Ayo kalau dengar suara Om, kamu baca istighfar atau apa aja yang kamu bisa. Ujar Abbas. Hahaha. Tiba-tiba Diva tertawa dengan keras. Tangan Pak Ustadz terus memegangi dahinya, berusaha mengeluarkan sosok itu. Anak kecil itu tertawa lalu menangis secara bergantian. Sampai akhirnya harapan pun muncul. Tiba-tiba terdengar Diva pelan-pelan membaca doa. Iya, terus baca Diva. Doa makan, doa buka puasa, doa apa aja, baca nak. Tak lama kemudian Pak Ustadz menghentikan bacaannya dan sosok itu sepenuhnya keluar dari tubuh Diva. Setelah Diva sadar, aroma wangi melati pun tercium seketika di seluruh ruangan rumah Abbas dan Nina. Semua warga yang hadir mencium bau itu dan semuanya mengucapkan Astagfirullahalazim. Diva, kamu sadar? Tanya Abbas. Dengan wajah pucat Diva pun menjawab, sadar Om. Jawabnya dengan lemah. Itu kuntilanak, ucap Pak Ustadz. Ada banyak di sini, tambahnya. Abbas menghadap ke arah sang Ustadz dengan wajah serius. Iya, saya pernah lihat sekali, kata Abbas. Hati-hati Pak Guru punya bayi. Hati-hati Pak Guru punya bayi. Banyak-banyak ngaji ya. Sholat, zikir, atau kalau bisa pindah ke rumah lain. Pohon beringin di samping itu adalah sarang kuntilanak. Tutur Pak Ustadz menjelaskan. Dengan wajah takut, Abbas pun menelan ludahnya. Nina lalu berjalan keluar saat mendengar Diva sudah sadar. Rio dan Rina pun lega melihat anaknya kembali pulih. Hanya saja Diva masih lemas. Wajahnya pucat dan badannya masih demam tinggi. Para warga juga sudah mulai bubar, pulang menuju rumah masing-masing. Nina melihat ke arah beranda depan. Suaminya Abbas tengah berbincang dengan Pak Ustadz. Ia yang penasaran buru-buru mendekati dan ikut bergabung bersama mereka. Abbas melirik sedikit saat melihat sang istri datang. Untuk berjaga-jaga saja Pak Guru. Dari dalam sakunya Pak Ustadz mengeluarkan sesuatu. Orang tua zaman dulu sering menggunakan ini untuk menangkal makhluk halus, ucap Pak Ustadz sambil memberikan beberapa buah bangle yang terbungkus plastik. Melihat itu, Nina teringat sesuatu. Pak, saya juga simpan gunting kecil di bawah bantal. Seseorang kasih itu ke saya buat jaga-jaga. Apa itu buat menangkal makhluk halus juga? Tanya Nina yang ikut berbicara. Pak Ustadz pun mengangguk. Konon katanya begitu. Coba saja dulu. Tapi yang penting tetap perbanyak ibadah, mengaji, supaya rumah kalian dipenuhi aura positif. Pesan sang Ustadz sebelum dirinya berpamitan dan berjalan pulang. Setelah kejadian itu, Rio sekeluarga memutuskan untuk pulang malam itu juga. Mereka khawatir Diva kembali diganggu apabila mereka tetap di rumah Abbas malam ini. Mobil pun dinyalakan. Rina mengemas barang-barangnya, lalu mereka semua naik ke dalam mobil. Mas, maaf ya kita pulang sekarang. Bukan apa-apa, aku takut, kata Rio. Gak apa-apa, maaf juga ya. Kalian kesini malah kena musibah, ucap Abbas. Kedua lalu berpelukan sesaat. Kemudian Rio masuk ke dalam mobil, lalu mulai berputar arah menuju ke jalan setapak. Rina melambaikan tangan dari dalam mobil. Nina pun membalas melambainya. Lampu mobil mereka menerangi sudut desa yang gelap, mulai melaju pergi meninggalkan rumah Abbas. Cerita pun bersambung.